Bapak, Ibu dengarkan baik-baik karena apa yang akan saya sampaikan ini bisa jadi kabar paling besar yang selama bertahun-tahun Anda tunggu-tunggu. Tanggal 20 April 2026 ini bukan tanggal biasa. Buat jutaan pensiunan, ASN, dan keluarga besar mereka di seluruh Indonesia, hari ini bisa jadi titik balik yang benar-benar menentukan masa depan keuangan rumah tangga. Pemerintah baru saja mengumumkan rapel dan kenaikan gaji pensiunan serta ASN dengan total anggaran mencapai 55 triliun. Dan yang bikin heboh, pensiunan golongan terendah pun disebut bisa menerima kenaikan sampai 80%. Tapi tunggu dulu, ada satu syarat krusial yang kalau terlewat, uangnya bisa hangus, bahkan dalam kondisi tertentu bisa membuat Anda harus mengembalikan puluhan juta rupiah. Jadi tolong jangan pindah video dulu, jangan skip karena informasi di sini bisa menyelamatkan keuangan keluarga Anda. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya cintai, hari ini tanggal 20 April 2026 adalah hari yang sangat penting dan punya nilai sejarah tersendiri untuk jutaan keluarga pensiunan dan aparatur sipil negara di seluruh penjuru Indonesia. Bukan cuma karena ada pengumuman besar dari pemerintah, tapi karena apa yang saya sampaikan di sini benar-benar menyentuh langsung isi dompet, isi rekening, dan kualitas hidup Bapak dan Ibu sekalian. Maka dari itu, saya mohon banget simak video ini sampai detik terakhir, karena setiap bagiannya berisi informasi penting yang jangan sampai terlewat meskipun 1 menit saja. Kita mulai dari kabar yang sejak lama ditunggu-tunggu. Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih, terutama Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, telah mengonfirmasi bahwa proses pencairan rapel dan kenaikan gaji, pensiunan, serta aparatur sipil negara atau ASN kini sudah masuk tahap yang sangat serius, sangat nyata, dan sangat kritis. Ini bukan lagi sekadar wacana, bukan lagi sekadar janji manis, ini sudah bergerak, ini sudah jalan, dan dananya memang sudah disiapkan. Regulasi dasarnya juga sudah ada. Yang sekarang kita tunggu hanyalah mekanisme birokrasi yang memang wajib dilalui dengan benar agar uang negara dan uang rakyat tetap aman, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan oleh pihak manapun. Menteri Keuangan Purbaya sudah menyampaikan secara terbuka bahwa dana rapel dengan total alokasi mencapai 55 triliun rupiah sudah mulai dicairkan. Untuk pensiunan aparatur sipil negara di pemerintah pusat telah disiapkan pembayaran sebesar 3 triliun rupiah kepada 3 juta pegawai dari total 2,2 juta ASN. Sementara itu, pembayaran rapel dan gaji ke-13 bagi pensiunan telah tersalurkan sebesar 4,4 triliun rupiah kepada 3,6 juta pensiunan atau sekitar 93,5% dari total penerima. Dan untuk ASN daerah, realisasi pembayaran sudah mencapai 17,6 miliar rupiah kepada 17.000 pegawai. Angka-angka ini bukan angka main-main, ini uang nyata. Ini dana yang benar-benar sedang mengalir ke rakyat Indonesia yang telah berjasa besar bagi negeri ini. Tapi Bapak Ibu, ada hal yang jauh lebih besar daripada sekadar rapel. Ada kenaikan gaji pokok ASN dan pensiunan yang sekarang sedang dalam proses finalisasi. Amanatnya sudah tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Perpres ini sudah ditandatangani dan berlaku sejak 30 Juni lalu. Di dalamnya, pemerintah menetapkan 8 program prioritas dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Dan salah satu yang paling ditunggu jutaan keluarga ASN dan pensiunan adalah kenaikan gaji yang signifikan, layak, dan bermartabat. Jadi bukan cuma sekadar tambahan kecil, tetapi benar-benar perubahan yang bisa terasa di kehidupan sehari-hari. Seberapa besar kenaikannya Bapak, Ibu? Mari kita bicara pakai angka yang jelas, bukan kabar burung. Pemerintah menyatakan bahwa pensiunan di golongan paling rendah pun akan merasakan kenaikan yang sangat signifikan. Angka yang disebutkan dalam simulasi adalah sekitar 20-80% untuk pensiunan golongan terendah. Bahkan di beberapa pembahasan teknis disebut bisa menyentuh 2-30%. Ini memang bukan hal yang sederhana dan angka-angka ini perlu dibaca hati-hati, tapi intinya jelas. Kenaikannya besar dan dampaknya langsung terasa. Bagi keluarga pensiunan, angka seperti ini tentu bukan sekadar statistik. Ini soal dapur, soal obat, soal biaya sekolah cucu, soal listrik, soal hidup yang lebih tenang. Mari kita lihat dengan simulasi supaya lebih mudah dipahami. Ambil contoh pertama.
Seorang pensiunan guru senior golongan IVA dengan masa kerja 30 tahun sebelum kenaikan gaji pokok untuk golongan ini berkisar antara 3,9 juta sampai 4,7 juta rupiah per bulan tergantung masa kerja. Uang pensiunnya dihitung 75% dari gaji pokok terakhir sehingga berkisar di angka 2,8 juta sampai 3 juta rupiah per bulan. Kalau kenaikan gaji pokok diterapkan sesuai amanat Perpres 79 tahun 2025 dan pensiun tetap dihitung 75% dari gaji pokok baru, maka lonjakan yang diterima bisa sangat signifikan dan langsung terasa meringankan beban hidup di masa senja. Contoh kedua, pensiunan golongan IIC dengan masa kerja 20 tahun. Gaji pokok sebelum kenaikan sekitar 2,4 juta rupiah per bulan. Uang pensiunnya 75% berarti sekitar 1,8 juta rupiah per bulan. Dengan kenaikan yang direncanakan, angka ini bisa meningkat secara drastis dan menjadi jauh lebih layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, biaya kesehatan, dan kebutuhan keluarga. Ini adalah bentuk penghargaan nyata dari negara kepada mereka yang telah mengabdi seumur hidupnya. Tidak gampang loh Bapak Ibu, mengabdi puluhan tahun, naik turun jabatan, bekerja dalam tekanan, menghadapi kebutuhan hidup, lalu tetap setia menjalankan tugas untuk negara. Karena itu, ketika ada peningkatan seperti ini, wajar kalau banyak yang berharap besar. Presiden Prabowo bahkan sudah menyampaikan langsung dalam pernyataannya, dan ini sungguh menyentuh hati. Beliau mengatakan kurang lebih begini, beliau ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya untuk pensiunan di seluruh Indonesia. Beliau sadar apa yang diberikan pemerintah belum tentu cukup untuk semua kebutuhan saudara-saudara sekalian, tapi ini adalah upaya yang akan terus diperjuangkan. Sebuah pengakuan yang jujur dan sebuah komitmen yang tulus dari seorang pemimpin kepada rakyat yang telah berjasa. Kalimat seperti ini tentu tidak sekadar formalitas. Ada pesan kuat di dalamnya bahwa negara tidak ingin menutup mata terhadap pengabdian para pensiunan. Kenaikan gaji ASN dan pensiunan ini juga merupakan bagian dari kebijakan besar yang mencakup guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, sampai anggota TNI dan Polri, bahkan pejabat negara. Jadi ini bukan kebijakan tambal sulam yang asal jalan. Ini adalah reformasi yang lebih menyeluruh dan sistemik dalam tata kelola penghasilan aparatur negara Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah ingin membangun sistem yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Dan satu hal penting yang perlu Bapak dan Ibu pahami, kenaikan gaji pokok ASN aktif secara langsung dan otomatis berdampak pada uang pensiun yang diterima. Ini bukan sekadar dugaan, ini memang mekanisme hukum yang sudah berjalan puluhan tahun dan diatur secara resmi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling banyak muncul di kepala Bapak, Ibu, dan keluarga di rumah. Kenapa belum semuanya cair serentak? Kenapa belum langsung masuk ke rekening semua orang? Ini pertanyaan yang sangat wajar. Dan jawabannya perlu dipahami dengan kepala dingin. Ada proses birokrasi yang harus dilalui dan ini bukan hambatan. Justru ini perlindungan. Proses ini ada supaya uang yang sampai ke tangan Bapak dan Ibu adalah uang yang benar. Tepat jumlah, tepat sasaran, dan tidak ada yang bocor di tengah jalan. Tahap pertama adalah evaluasi fiskal kuartal pertama. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pemerintah perlu melihat dulu arah penerimaan negara dan kondisi ekonomi. Data dari bulan Januari, Februari, dan April 2026 baru bisa dianalisis secara komprehensif setelah periode tersebut berakhir. Itulah mengapa tanggal 20 April 2026 menjadi titik yang sangat penting dalam proses ini. Sekarang kita sudah melewatinya dan data fiskal awal tahun sudah mulai bisa dievaluasi. Pemerintah memang tidak bisa asal teken lalu langsung bayar tanpa menghitung kemampuan anggaran. Karena kalau salah langkah, yang rugi justru rakyat sendiri. Tahap kedua adalah penerbitan regulasi teknis. Setelah evaluasi fiskal memberi lampu hijau, langkah selanjutnya adalah penerbitan peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan yang secara spesifik mengatur besaran kenaikan pergolongan, mekanisme pembayaran rapel, masa berlaku kenaikan, serta komponen yang termasuk dan yang dikecualikan. Tahap ini sangat krusial, karena tanpa regulasi teknis ini, Taspen dan seluruh mitra bayar tidak bisa bergerak. Jadi walaupun kabarnya sudah ramai dibicarakan, pelaksana di lapangan tetap harus menunggu dasar hukum yang lengkap dan resmi. Tahap ketiga adalah sosialisasi dan verifikasi data. Setelah regulasi terbit, Taspen dan mitra bayar, termasuk PT Pos Indonesia, akan menerima instruksi teknis secara resmi. Data seluruh penerima kemudian diverifikasi satu persatu,
untuk memastikan tidak ada salah bayar, tidak ada double bayar, dan tidak ada satupun penerima yang terlewat. Ini penting sekali karena kalau data berantakan, pencairan bisa terlambat atau malah salah sasaran, maka dari itu ketelitian data adalah kunci. Kita sebagai penerima juga harus bantu memastikan bahwa data pribadi kita memang sudah benar. Tahap keempat, barulah proses pencairan dimulai. Biasanya ini dilakukan bertahap melalui rekening masing-masing penerima. Taspen juga sudah menyampaikan secara terbuka bahwa mereka sangat memahami antusiasme para peserta. Namun sampai regulasi teknis resmi diterima dari pemerintah, mereka sebagai operator tidak bisa dan tidak boleh bergerak sendiri. Ini bukan karena tidak mau cepat, tapi karena memang aturan harus dijalankan dengan disiplin. Dan jujur saja, sikap seperti ini justru perlu dihargai. Karena kalau semua bergerak tanpa aturan, nanti yang kacau bukan cuma sistem, tapi kepercayaan publik juga bisa rusak. Sekarang kita masuk ke topik yang paling banyak ditunggu, rapel. Apa itu rapel dan berapa yang akan Bapak dan Ibu terima? Rapel adalah pembayaran selisih gaji yang seharusnya sudah diterima, tetapi tertunda karena proses administrasi dan regulasi. Kalau pemerintah menetapkan bahwa kenaikan gaji berlaku surut sejak 1 Januari 2026, namun pencairan baru bisa dilakukan di bulan April atau Mei 2026, maka selisih gaji dari bulan Januari, Februari, dan April tidak akan hangus. Selisih dari 3 bulan itu akan diakumulasikan dan dibayarkan sekaligus kepada Bapak dan Ibu. Jadi jangan panik. Yang tertunda bukan berarti hilang selama memang sudah masuk skema resmi dan aturan berlaku surut. Mari kita simulasikan, misalkan kenaikan pensiun Bapak atau Ibu adalah Rp500.000 per bulan, maka rapel 3 bulan Januari hingga April 2026 adalah 1,5 juta rupiah yang diterima sekaligus, di luar gaji pensiun bulan berjalan. Kalau kenaikannya lebih besar, misalnya kenaikan total mencapai 3 juta rupiah per bulan, maka rapel 3 bulan bisa mencapai 9 juta rupiah sekaligus. Ini bukan angka kecil Bapak dan Ibu. Ini dana segar yang langsung bisa dipakai untuk biaya kesehatan yang selama ini tertunda, perbaikan rumah ringan, tabungan pendidikan cucu, atau modal usaha kecil untuk mengisi hari-hari yang penuh semangat. Namun ingat, rezeki besar memerlukan kebijaksanaan besar dalam mengelolanya. Jadi jangan langsung habis dalam sehari. Prioritaskan kebutuhan yang paling penting dan paling mendesak dulu. Ada satu kabar baik lagi yang seringkali luput dari perhatian banyak orang. PT Pos Indonesia mendapat tambahan penugasan dari PT Taspen untuk menyalurkan dana pensiun kepada 142.000 penerima baru di seluruh Indonesia. Ini membuktikan bahwa infrastruktur penyaluran sudah disiapkan jauh sebelum pengumuman resmi dilakukan. Bagi Bapak dan Ibu yang selama ini terbiasa mengambil pensiun melalui bank, sekarang Pos Indonesia hadir sebagai alternatif yang kuat, merata, dan mudah diakses. Dengan jaringan kantor pos yang tersebar sampai ke pelosok desa, tidak ada lagi pensiunan di daerah terpencil yang tidak bisa mengakses haknya hanya karena jauh dari pusat kota. Bahkan bagi penerima yang tidak bisa datang langsung ke kantor pos karena alasan kesehatan atau usia lanjut, Pos Indonesia juga menyediakan layanan antar langsung ke rumah. Cukup tunjukkan kartu tanda penerima dana pensiun, dan uang bisa diambil dengan cara yang jauh lebih praktis. Sesimpel itu dan seprofesional itu, Pos Indonesia juga sudah memiliki aplikasi POSP yang bisa digunakan untuk berbagai transaksi keuangan secara digital. Jadi, kalau nanti ada pemutakhiran data atau proses tertentu yang bisa dibantu lewat layanan digital, Bapak dan Ibu tidak perlu bingung lagi. Semuanya dibuat supaya prosesnya lebih mudah, cepat, dan aman. Sekarang saya harus sampaikan informasi yang sangat penting dan sangat serius. Ini bisa menyelamatkan keuangan keluarga Anda atau sebaliknya bisa membuat Anda harus mengembalikan puluhan juta rupiah kalau tidak segera ditindaklanjuti. Ini tentang kewajiban pelaporan perubahan status kepada Taspen. Taspen mengelola program pensiun janda dan pensiun duda. Ini adalah manfaat yang diberikan ketika seorang pensiunan meninggal dunia. Manfaat ini bisa dilanjutkan kepada istri, suami, atau anak-anak yang memenuhi syarat. Tapi disinilah letak yang paling rawan. Banyak keluarga yang kadang lupa melaporkan perubahan status secara tepat waktu. Syarat anak penerima manfaat pensiun ada 3. Pertama, belum berusia 25 tahun. Kedua, belum memiliki penghasilan sendiri. Ketiga, belum pernah menikah. Begitu salah satu syarat gugur, hak pensiun anak otomatis berhenti secara hukum sejak tanggal kejadian. Masalahnya,
banyak keluarga yang tidak segera melaporkan perubahan status ini ke Taspen. Akibatnya, Taspen masih terus membayarkan manfaat pensiun padahal hak itu sebenarnya sudah gugur. Ini disebut overpayment atau kelebihan bayar dan ini menyangkut uang negara. Konsekuensinya serius. Seluruh kelebihan pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan sepenuhnya. Coba bayangkan simulasi ini. Jika seorang anak sudah menikah 2 tahun lalu tetapi tidak dilaporkan dan selama 2 tahun tetap menerima 2 juta rupiah per bulan, maka total yang harus dikembalikan adalah 48 juta rupiah. Bukan jumlah yang sedikit. Ini bisa sangat memberatkan kalau keluarga tidak siap. Karena itu, jangan anggap sepele soal laporan status. Banyak orang berpikir nanti saja, padahal dampaknya bisa panjang dan sangat mahal. Ada 5 perubahan status yang wajib segera dilaporkan ke Taspen. Pertama, anak penerima manfaat sudah menikah. Laporkan sejak hari pernikahan. Kedua, anak sudah bekerja dan punya penghasilan sendiri, termasuk kalau sudah jadi ASN, TNI, Polri, karyawan swasta, atau wirausaha. Ketiga, anak sudah berusia 25 tahun, jadi tandai kalender sebelum ulang tahun ke-25 tiba. Keempat, janda atau duda penerima pensiun menikah lagi karena hak pensiun janda atau duda gugur sejak tanggal pernikahan baru. Kelima, penerima manfaat meninggal dunia supaya pembayaran tidak terus berjalan ke rekening almarhum. Ini bukan sekadar administrasi kecil. Ini soal kepatuhan, hukum, dan perlindungan keuangan keluarga. Jangan tunda lagi Bapak dan Ibu, Taspen sekarang semakin serius menangani isu ini. Di bulan April 2026, sistem verifikasi mereka makin canggih dengan akses ke berbagai basis data kependudukan digital. Perubahan status yang tidak dilaporkan kini semakin mudah terdeteksi. Jadi tidak seperti dulu yang mungkin masih bisa lolos karena datanya lambat. Sekarang sistem sudah makin cepat, makin terhubung, dan makin akurat. Maka dari itu, lebih baik jujur, cepat lapor, dan tertib administrasi dari awal. Ada 5 tips praktis yang bisa dilakukan mulai hari ini. Tips pertama, perbarui data di Taspen sekarang juga. Pastikan alamat, nomor rekening, dan status keluarga Anda di Taspen sudah terkini dan akurat. Data yang salah bisa menyebabkan pencairan tertunda atau bahkan gagal total. Tips kedua, daftarkan diri di layanan digital Pos Indonesia melalui aplikasi POSP agar proses pencairan bisa lebih cepat dan mudah. Tips ketiga, jaga kartu tanda penerima dana pensiun Anda. Ini adalah kunci utama untuk mengambil dana di kantor pos. Kalau kartu ini hilang atau rusak, urus lagi bisa merepotkan. Tips keempat, pantau pengumuman resmi dari Taspen, Pos Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB. Jangan mudah percaya pada konten yang menyebut angka-angka fantastis tapi sumbernya tidak jelas. Tips kelima, tandai kalender untuk tanggal ulang tahun anak yang mendekati usia 25 tahun dan informasikan kepada seluruh anggota keluarga tentang kewajiban pelaporan perubahan status ini. Komunikasi keluarga itu penting karena kadang masalah besar bermula dari hal kecil yang tidak sempat disampaikan. Sekarang kita bicara proyeksi waktu yang realistis berdasarkan informasi yang ada. Pada tanggal 20 April 2026 ini, evaluasi data fiskal kuartal pertama sudah bisa dilakukan dan pemerintah berpotensi memberikan pernyataan resmi atau lampu hijau untuk proses selanjutnya. Bulan April hingga Mei 2026 adalah periode penerbitan regulasi teknis, peraturan pemerintah tentang gaji PNS dan pensiunan, disertai sosialisasi kepada Taspen dan mitra bayar serta verifikasi data penerima. Pertengahan April hingga Juni 2026, dalam skenario paling optimis, pencairan rapel dan gaji baru mulai terrealisasi secara bertahap ke rekening masing-masing penerima di seluruh Indonesia. Ini bukan spekulasi liar, Bapak dan Ibu, ini adalah proyeksi yang dibangun dari fakta dan logika birokrasi yang berlaku di negeri kita. Kita harus realistis tapi tetap optimis dan tetap bersiap. Di balik semua proses ini ada visi besar yang sedang dibangun oleh Presiden Prabowo. Beliau menegaskan bahwa kenaikan gaji harus terjadi, salah satunya untuk menghilangkan praktik korupsi. Ketika pegawai negeri mendapat penghasilan yang layak dan bermartabat, godaan untuk korupsi akan berkurang secara signifikan. Ini pendekatan yang rasional, berbasis data, dan sudah terbukti dalam pengalaman banyak negara yang berhasil memperbaiki tata kelola birokrasinya. Jadi kenaikan gaji ini bukan cuma soal kesejahteraan, tapi juga bagian dari upaya besar memperbaiki sistem pemerintahan. Pengawasan juga diperketat secara bersamaan. Pejabat yang bermasalah diganti. Sistem LHKPN diperkuat. Data tabungan pejabat dimonitor langsung oleh Kementerian Keuangan.
Transparansi anggaran diperkuat di setiap kementerian. Ketika birokrasi bersih, anggaran negara tidak bocor. Ketika anggaran tidak bocor, uangnya bisa dialokasikan untuk menaikkan kesejahteraan jutaan pensiunan dan ASN aktif di seluruh Indonesia. Ini adalah rantai kebaikan yang sedang dibangun bersama-sama. Kalau sistemnya sehat, rakyat yang merasakan manfaatnya. Kalau sistemnya bocor, rakyat juga yang paling merasakan dampaknya. Maka dari itu, penguatan sistem seperti ini sangat penting. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya hormati dan sangat saya cintai, di penghujung video ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam. Negara tidak melupakan Anda. Perpres nomor 79 tahun 2025 sudah ditandatangani. Dana 55 triliun rupiah sudah disiapkan. Sistem penyaluran sudah disusun. Taspen sedang menunggu regulasi teknis. Pos Indonesia sudah bergerak di lapangan dengan 142.000 penerima baru. Ini bukan mimpi, ini sedang terjadi dan kita semua akan merasakannya dalam waktu dekat. Ya, sabar bukan berarti pasif. Sabar itu tetap waspada, sabar itu tetap memperbarui informasi. Sabar itu tetap memastikan data diri kita sudah benar, nomor rekening masih aktif, dan semua administrasi sudah beres. Jadi ketika pencairan tiba, tidak ada satupun dari Bapak dan Ibu yang terlewat dan tidak mendapatkan haknya. Karena memang Anda berhak mendapatkannya. Anda telah mengabdi. Anda telah berjuang.